Saudara-saudaraku yang terkasih, mari di dalam keheningan mengingat akan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keheningan kita mengingat ketakutan para murid, kegelisahan orang-orang yang percaya padanya. Tetapi di dalam ketakutan dan kegelisahan, mari memusatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber
Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencari dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Saudaraku yang kekasih, malam ini kita merenungkan sabda Tuhan dengan berfokus pada salib yang ada dalam video ini. Berpusatlah pada salib yang menyelamatkanmu, berpusatlah pada pengorbanan Kristus di kayu salib dengan pertanyaan, "Sudah layakkah aku diselamatkan oleh Tuhan?" Yesus, ingat aku di dalam doa. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu.
dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku. Sudah layakkah aku berdasarkan Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, tidak banyak orang yang suka pada keheningan dan tidak banyak orang yang dapat menikmatinya. Tetapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudari kekasih, bahwa di dalam keheningan manusia dapat merasakan hidupnya, merenungkan pengalamannya dan juga relasinya dengan Tuhan sekaligus dengan sesama. Apalagi di saat menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan dan hidup dalam bayang-bayang maut atau kematian. Hening dan diam adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga harapan. Karena manusia pada dasarnya adalah manusia terbatas dalam segala hal, termasuk dalam menjaga harapan hidup. Akan tetapi bukan menjadi sebuah alasan keterbatasan ini membawa manusia menjadi hilang pengharapan. Menghadapi kehilangan atau kematian bisa membuat manusia semakin terlihat lemah. Tentu saja itu juga membuat manusia sangat terpukul dan hancur, sama dialami oleh para murid yang sangat terpukul. Mereka putus asa dan mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Hal ini terbukti tak satupun murid terdekat Yesus yang hadir dalam pemakamannya, kecuali para perempuan, Maria Magdalena dan Maria, yang begitu rupa larut dalam duka nestapa. Dalam situasi kesedihan mendalam, seseorang mudah hilang kendali, frustasi, dan kehilangan pegangan serta pengharapan. Jalan pintas biasanya dipilih untuk bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain, lalu kemudian menyalahkan Tuhan. Lagi-lagi manusia itu sangat terbatas. Hidup dalam keprihatinan dapat menggugurkan semua pengharapan, termasuk iman mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita sebagai manusia terkadang lupa bahwa setiap kejadian dalam hidup kita adalah proses panjang yang belum final. Tetapi kita lebih sering gelisah dan berkeluh kesah tentang hidup ini. Kegelisahan yang sama dialami para murid akan kematian sang guru, yang seharusnya adalah sebuah proses yang nantinya akan menemukan bahwa harapan mereka tidaklah sia-sia. Di balik sunyinya kematian sang guru, mereka akan melihat harapan itu nyata. Kini mereka harus mengikuti rancangannya dan bukan angan-angan sendiri. Hanya beberapa jam kegundahan, kegelisahan menguasai mereka. Namun kemudian Tuhan menjawab dengan menampakkan diri kepada mereka. Ia tidak mati. Yesus memulihkan mereka kembali. Dan lagi Tuhan selalu hadir memberikan pemulihan. Mereka dipulihkan dan menjadi saksi karya Tuhan. Sabtu sunyi adalah waktu bagi kita
untuk memohon kepada Tuhan, penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Dalam keheningan Sabtu Sunyi ini, kita meminta Tuhan memenuhi dengan damai Tuhan. Bukan damai kita, tetapi damai Tuhan. Bukan damai menurut kita, tetapi menurut Tuhan. Karena kita kadang lebih senang mendengar suara diri sendiri dibandingkan suara Tuhan. Dalam keheningan di rumah ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kita bersama memohon agar kita dimampukan menghayati dan merasakan kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Kembali menyadari sekaligus menghayati misteri kematian Yesus Kristus demi kita, demi dunia, demi manusia berdosa. Saudaraku, mari bersama merenung. Apakah kita bisa merasakan kasih Allah yang begitu besar? Apakah kita layak menerimanya? Sedangkan terkadang kita terlalu khawatir dengan hidup ini, merasa tidak mampu menghadapi hidup ini, bahkan sering meragukan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Rasakanlah dan renungkanlah, layakkah kita menyombongkan hidup kita saat ini dengan berlaku tidak peduli terhadap orang lain, merasa hidup kita lebih baik dari orang lain, merasa lebih beriman dari orang lain. Sudahkah layak kita di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus mati demi kita. Cintanya sungguh besar bagi kita manusia berdosa. Mari merenungkan, merasakan agar kita punya pengharapan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah
bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita. Amin, amin. Mari mengakhiri keheningan ini, ibadah Sabtu Sunyi ini di dalam doa. Ya Tuhan, ajarilah kami kesetiaan untuk meneladan kasih-Mu dengan menanggalkan setiap keinginan hidup kami masing-masing, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi bagian akan kerajaan-Mu, akan kuasa-Mu, dan akan kebangkitan-Mu. Biarlah kami mengimani salib ini mewujud nyata dalam hidup kami. Dalam cinta-Mu, kami hendak bersama merenungkan, melakukan semua kehendak-Mu, sehingga kami dimampukan kembali mengimani secara penuh kematian-Mu, juga kebangkitan-Mu ke surga. Kami bersama-sama memohon berkat-Mu bagi tenaga medis, bagi pemerintah yang saat ini sedang berjuang melawan persebaran virus COVID-19. Jadikanlah kami manusia yang Engkau layakkan untuk mempercayai bahwa kuasa-Mu tak pernah lekang oleh waktu. Dalam Kristus kami berdoa.